Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Abang RM di sini. Kita akan membahas seputar frekuensi, yaitu pemancar FM ya, yang hobinya ngebreak ataupun broadcast ya. Kita yang hobi-hobi lah gitu, misalkan di rumah kita pengen melatih untuk berbicara, siaran radio seperti layaknya radio-radio yang lain seperti itu. Mungkin sobat-sobat ada yang hobi seperti itu. Nah, di sini Abang RM akan sedikit memberikan pengalaman di dunia frekuensi ataupun radio pemancar FM. Nah, ini ada bekas saya dulu hobi di ngebreak ya, pemancar FM. Ini hasil murni, hasil rakitan tangan saya ya. Ya, ini dirancang menggunakan pisau cutter ya. Jadi kita beli PCB kosong yang tidak ada komponennya sama sekali gitu ya. Terus kita garis-garis, kita kasih jalur, kita buat jalur. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini berdaya 1 watt ya. 1 watt ini bisa mencapai 1,5 jangkauannya itu ya. 1,5 kilometer ya. Ngitungnya susah ya. Iya, cukup jauh sih, lumayan ya dalam rancangan seperti ini, semini ini ya, kecil ya, sekecil ini tuh lihat ya, sepanjangnya ini kurang lebih 1 tangan ya, tuh lihat ya. Nah, ini kecil banget ya. Terus dia menggunakan finalnya ini yang tipenya 1790 ya, 790 ya. Finalnya ini nih, nggak kelihatan ya, fokusnya lama banget ya, bentar ya, nggak muncul ya, fokusnya nggak muncul ya, bentar, tunggu, fokusnya kok nggak muncul ya, kenapa ini? Ya pokoknya seperti itu ya, 790 ini final untuk ke jalur antena. Nah, ini jalur antena, kita kasih lilitan sebanyak 3 lilitan ya, untuk masuk ke antena. Dan juga ini, terus juga menggunakan trimmer 1 untuk masuk ke IC, 2 untuk ke jalur antena ya, dan juga masuk ke ground ya, biar untuk mengepaskan daya pancar sinyal agar tidak noise, agar tidak desisnya itu terlalu tinggi, dan juga kebocoran ya. Dan ini di awal kita menggunakan 930 ya, tipe dari transistornya, dan kemudian di kapasitornya 20 VF ya, masuk ke timer. Dan kita menggunakan lilitan itu sebanyak yang pertama 4 lilitan, yang kedua ya, yang ini ya, yang kedua itu sebanyak 8 atau 10. Apa gunanya itu terlalu banyak ya, gunanya itu untuk membangkitkan sinyal yang ini atau daya pancar yang ini semakin besar ke atas ya, untuk keluar ke antena seperti itu ya, hanya untuk memancing saja gitu ya. Nah, inilah pemancar yang dayanya itu 1,5 km ya, jarak pancarnya ya. Nah, ini pengalaman saya dulu, ini mungkin sekitar 5 tahun yang lalu kayak ini ya. Waktu saya hobi di pemancar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara daya pancarnya ini, terus di finalnya ini untuk ke antena. Nanti akan saya kasih tahu cara bagaimana
menggunakan antena ya, dan juga cara pembuatan antena ya. Pemancar ini menggunakan antena yang disebut yang disebut antena dipole ya. Sangat simpel, antena dipole. Antena sudah ada sih bekas ya, tapi nanti kita akan buat kembali video selanjutnya mengenai seputar pemancar ini, dan juga akan saya share bagaimana cara membuat antena dipole itu dengan mudah, dengan murah, dengan memodalkan bahannya itu sangat mudah sekali ya dicari ya. Misalkan jemuran orang, oh jangan ya, jangan jemuran orang ya. Jemuran bekas kita cari yang sudah tidak terpakai, kita pergunakan untuk membuat antena dipole. Itu bisa sobat ya, bisa ya. Dan dengan bahan-bahannya yaitu Viva Paralon dan lem itu ya, yang agak keras ya, lemnya ya, yang bagus ya, biar kuat gitu. Nah, inilah pemancar mini yang saya buat tangan saya sendiri menggunakan pisau cutter ya, ini ya, asli ini ya. Ini sudah saya buktikan selama 4 tahun saya ngebreak ya di udara ya. Itu daya pancarnya itu 1,5 kilo ya, cukup jauh ya, lumayan ya. Dan untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Nah, ini ada contoh pemancar yang sudah jadi, yang dulu saya pakai. Ini berkisaran 5 watt ya, dengan menggunakan modulator ya, seperti ini ya, modulator ya, modulator mobil ya. Nah, ini itu modulator FM ya. Nah, ini tuh modulator FM. Ini pemancar yang sudah jadi, yang sudah saya rancang, dan setiap hari saya pakai waktu tahun 5 tahun yang lalu ya. Saya pakai ini selama 5 tahun, bagus. Sekarang pun masih bagus mungkin ya, karena ini sudah lama saya simpan. Ya bukan bosan sih ya, gimana ya, kita kan banyak kesibukan yang lain gitu ya, jadi beralih, jadi ngebreaknya itu di stop. Nah, ini rancangan yang 5 watt, hampir sama seperti yang ini, hampir sama, emang sama ya, cuman dia menggunakan finalnya itu 1971 ya, untuk finalnya di sini ya, di sini finalnya itu 71 nih tuh ya. Rancangan sama, jadi yang ini 90, yang ini 71, dan finalnya pakai trim langsung ke antena seperti ini tuh ya. Dan ini untuk masuk ke strom ya, DC nya ya, yang ini ya tuh ya, tuh masuk ke situ ya. Nah, untuk mengetes ataupun menguji daya pancar si pemancar ini ya, kita Bang RM ini membuat radio pemancar ini tidak menggunakan alat apapun ya, untuk menguji SWR ataupun yang lainnya ya, tidak ya. Tapi Abang RM di sini membuat pemancar hanya memodalkan uji tes daya pancar dengan ini, dengan tester ini ya. Percaya atau tidak sobat, ini sudah saya uji daya pancar si radio pemancar ini tidak menggunakan SWR sama sekali. Dari membuat dari 0 sampai ke sini sampai final tidak menggunakan SWR, hanya bermodalkan tester. Nah, mungkin sobat bingung caranya gimana ya. Kita kan sedikit banyak ini ya, jangan kalah sama orang ya. Ya, kita harus bisa menebak-nebak gitu ya. Nah, gimana cara ngetesnya? Nah, ini seperti ini ya, testernya ini dalam, kita operkan ke sini. Nah ya, posisinya ini ya, ya ini posisinya nih
testernya ya, untuk menguji daya sinyal daya pancar si pemancar ini. Kita tes pemancar ini apakah masih berfungsi atau tidak ya. Baik, kita cek. Pertama kita colokkan ini, kita colokan tester ini ke antena ya. Nah ini, nah ke sini kita colokkan, sudah masuk. Kemudian kita agak jauhkan dikit ya, kita jauhkan dikit sebentar. Kemudian kita putar sedikit kabelnya, itu kita taruh di atas tester ini. Nah seperti itu, seperti ini ya, kita taruh. Nah seperti ini, kurang lebih seperti itu ya. Baik, kemudian kita masukkan setrumnya ya. Ini sudah saya siapkan berdaya 12 volt ya, dari power supply yang sudah saya buat ini ya, di box ini ya. Di box ini sudah saya buat power supply yang mengeluarkan 12 volt, sangat murni ya. Kita masuk ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita colok, kita tes. Bentar, kita tes, kita colok, kemudian kita hidupkan sebentar. Kita perhatikan testernya ya, yang kita perhatikan testernya. Oke, baik, kita hidupkan 1 2 3. Bentar, belum masuk ya, AC nya belum masuk. Oke, ini tuh ya, sudah hidup ya. Ini dalam keadaan hidup si pemancarnya. Dan juga diperhatikan testernya diperhatikan. Kita matikan tuh ya. Jadi saya menggunakan pemancar, merakit pemancar itu dengan bermodalkan tester ini. Itu sobat ya. Tidak, sama sekali tidak menggunakan SPR. Nah kita power kembali. Nah, perhatikan testernya, 1 2 3. Nah ya, seperti itu ya, bisa dilihat ya, ini dalam keadaan hidup. Dan kita matikan kembali. Nah otomatis dia turun ya. Itu tandanya, itu si daya pancarnya itu luar biasa ya, luar biasa ya, tanpa disentuh tangan dan tanpa ada kontak dari sini dan dari sini ya, tidak ada ya sama sekali ya. Baik, satu kali lagi kita tes, 1 2 3. Nah seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat para sahabat yang hobi di pemancar. Ini murni tanpa SWR ataupun alat-alat yang lain ya. Saya dulu membuat pemancar ini hanya bermodalkan tester ini ya, dan juga membuat rancangan ini karena ini sangat lama ya. Kurang lebih 5 tahun yang lalu masih saya pakai dulu. Ini bagus banget ya, daya pancarnya ini sampai 5 kilo ya, 5 kilo ini daya pancar ini ya, lumayan ya. Dengan finalnya ini 1971 yang saya tutup pakai mika ini ya, karena menjaga hal-hal yang tidak mungkin saya tutup gitu ya, menjaga dari debu ataupun dari apa ya, menjaga kebocoran ya. Dan ini adalah rancangannya yang dari awal ya, yang ini sama yang ini itu sama ya. Yang beda itu ini finalnya 71, yang ini masih dalam proses, tinggal pasang saja di sini ya. Untuk final 71 tinggal pasang di sini ya, di sini nih ya. Nah di sini tinggal pasang ya. Oke, itulah sedikit pengalaman saya di dunia pemancar ya. Dunia ngebreak dulu ya, 5 tahun yang lalu. Sangat hobi, sangat ya, mungkin itu sebuah kebanggaan ya,
bisa membuat seperti ini dan bisa diterima oleh masyarakat luas ya. Suara kita bisa didengar di mana-mana ya. Oke, ini daya pancar ini, yang ini nih ya, yang ini ya sobat ya. Ini 1,5 km jaraknya ya ini. Dengan finalnya itu 190 ya. 90 ya ujungnya ya. Belum jelas ya. Oke. Itulah ya pengalaman saya. Dengan bermodalkan modulator ini ya. Ini murah ya sobat ya, modulator. Oke, itulah sekilas dari pengalaman saya membuat pemancar FM dulu waktu 5 tahun yang lalu ya. Karena ini lama disimpan ya sayang juga sih kalau nggak digunakan ya, sayang ya. Ini kan modalnya lumayan ya dari modulatornya gitu. Oke sobat, tunggu video berikut dari saya. Nanti saya akan share cara bagaimana membuat antena dipol yang menggunakan paralon jemuran ya, pipa jemuran ya ataupun aluminium jemuran yang bekas. Itulah cara nanti akan saya buat untuk sahabat yang hobi di pemancar. Nanti akan saya buat antena dipol dari jemuran. Itu saja kali ini untuk para sahabat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.